Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang estimasi interval untuk mean, variance, dan proporsi. Sebelumnya ada quote terkait interval, sebetulnya terkait kebahagiaan ya. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Happiness is the interval between periods of unhappiness. Jadi quote ini sebetulnya mengajarkan kita untuk tetap optimis dan semangat karena kebahagiaan itu berada pada interval ketidakbahagiaan. Oke, baik, lanjut. Dalam membahas estimasi interval, kita perlu perhatikan beberapa hal berikut ini bahwa kita harus ingat kembali distribusi sampling, probability density function, dan estimasi titik. Selanjutnya, koefisien kepercayaan. Peluang parameter theta berada di antara selang atau interval acak adalah sebesar 1 min alfa. Selanjutnya, interval konfidensi, interval dari L, X1, X2, dan seterusnya hingga Xn sampai dengan U, X1, X2, dan seterusnya hingga Xn disebut sebagai interval konfidensi 100 kali 1 min alfa persen bagi theta. L itu singkatan dari lower dan U singkatan dari upper. Akurasi estimasi. Untuk interval dari L, X1, X2, dan seterusnya hingga Xn sampai dengan U, X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Bila sampel ini diperoleh sebanyak M kali, maka harapan kita 1 min alfa kali M kali selang ini akan memenuhi nilai theta. Selanjutnya definisi. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak dari populasi X dengan probability density function fx x, theta, di mana theta adalah parameter yang tidak diketahui. Penduga selang bagi theta dengan peluang 1 min alfa adalah selang statistik L, X1, X2, sampai dengan dan seterusnya sampai dengan Xn, sampai dengan U, X1, X2, dan seterusnya hingga Xn dengan L kurang dari sama dengan U, sedemikian sehingga peluang dari theta lebih dari sama dengan L, X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn, theta kurang dari sama dengan U, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, sama dengan 1 min alfa dengan alfa lebih dari 0 kurang dari 1. Contoh 1.1, misalkan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn adalah sampel acak dari distribusi normal mu, sigma kuadrat dengan asumsi sigma kuadrat lebih dari 0 diketahui. Misalkan pula X garis merupakan nilai tengah dari sampel, maka peubah acak X garis min mu per sigma per akar N memiliki distribusi normal baku. Dengan kata lain, X garis min mu per sigma per akar N adalah distribusi normal 0,1. Tentukan selang kepercayaan interval konfidensi 100 kali 1 min alfa persen bagi mu. Maka pembahasannya untuk alfa lebih dari 0 kurang dari 1, definisikan bahwa peluang X garis min mu per sigma per akar N lebih dari Z alfa per 2 adalah alfa per 2. Sedemikian sehingga 1 min alfa adalah P X garis min mu per sigma per akar N lebih dari min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan P X garis min mu lebih dari min sigma per akar N Z alfa per 2 kurang dari sigma per akar N Z alfa per 2 sama dengan P mu lebih dari X garis min sigma per akar N Z alfa per 2 kurang dari X garis plus sigma per akar N Z alfa per 2. Jadi, selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu ialah X
dari X garis min sigma per akar N Z alfa per 2 hingga X garis plus sigma per akar N Z alfa per 2, di mana X garis adalah 1 N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Contoh 1.2, misalkan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn adalah sampel acak dari sebaran normal mu, sigma kuadrat dengan asumsi sigma kuadrat tidak diketahui. Misalkan X garis dan X kuadrat merupakan nilai tengah dan ragam dari sampel. Tentukan selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu. Karena X1, X2, dan seterusnya hingga Xn berdistribusi normal mu, sigma kuadrat, maka X garis berdistribusi normal mu, sigma kuadrat per N, dan N-1 per sigma kuadrat S kuadrat berdistribusi C square N-1 dengan X garis dan N-1 per N S kuadrat saling bebas. Oleh karena itu, peubah acak T sama dengan X garis min mu per S akar N berdistribusi T N-1 untuk alfa lebih dari 0 kurang dari 1, definisikan bahwa P X garis min mu per S per akar N lebih dari T alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Sedemikian sehingga 1 min alfa adalah P X garis min mu per S per akar N lebih dari min T alfa per 2 kurang dari T alfa per 2 sama dengan P X garis min mu lebih dari min S per akar N T alfa per 2 kurang dari S per akar N T alfa per 2 sama dengan P mu lebih dari X garis min S per akar N T alfa per 2 kurang dari X garis plus S per akar N T alfa per 2. Jadi, selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu adalah dari X garis min S per akar N T alfa per 2 hingga X garis plus S per akar N T alfa per 2, di mana X garis adalah 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N XI dan S kuadrat adalah 1 per N min 1 sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X garis kuadrat. Contoh 1.3, misalkan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn adalah sampel acak dari sebaran N, mu, sigma kuadrat. Dengan asumsi sigma kuadrat tidak diketahui. Misalkan X garis dan S kuadrat merupakan nilai tengah dan ragam dari sampel, tentukan selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi sigma kuadrat. Karena X1, X2, dan seterusnya hingga Xn berdistribusi normal mu, sigma kuadrat, maka N-1 per sigma kuadrat S kuadrat berdistribusi C square alfa per 2 kali N-1 untuk dengan derajat bebas N-1 ya, untuk alfa lebih dari 0 kurang dari 1, definisikan bahwa P N-1 per sigma kuadrat S kuadrat kurang dari C kuadrat alfa per 2 N-1 sama dengan alfa per 2. Sedemikian sehingga 1 min alfa adalah P N-1 per sigma kuadrat S kuadrat lebih dari C kuadrat alfa per 2 N-1 kurang dari C kuadrat 1 min alfa per 2 N-1 P seper sigma kuadrat lebih dari C kuadrat alfa per 2 N-1 per N-1 kali S kurang dari C kuadrat 1 min alfa per 2 N-1 per N-1 kali S kuadrat sama dengan P sigma kuadrat lebih dari N-1 S kuadrat per C kuadrat 1 min alfa per 2 N-1 kurang dari sigma kuadrat kurang dari N-1 S kuadrat per C kuadrat alfa per 2 N-1. Jadi, selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi sigma kuadrat ialah
dari batas bawahnya n-1 S kuadrat per C kuadrat 1 min alfa per 2 n-1 sampai dengan n-1 S kuadrat per C kuadrat alfa per 2 n-1, di mana S kuadrat adalah 1 n-1 sigma I sama dengan 1 sampai dengan n xi min x garis kuadrat. Contoh 1.4. Misalkan X besar adalah peubah acak Bernoulli dengan peluang sukses sebesar P dan X1, X2 sampai dengan Xn adalah sampel acak dari sebaran X. Misalkan P topi adalah X garis adalah proporsi sampel yang menyatakan sukses dengan P topi sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai n xi merupakan nilai tengah, dan var P topi adalah P kali 1 min P per N. Tentukan selang kepercayaan bagi P. Berdasarkan teorema limit pusat, sebaran dari peubah acak Z sama dengan P topi min P per akar dari P kali 1 min P per N mendekati sebaran normal 0,1 bila P1 min P diganti dengan penduganya yaitu P topi kali 1 min P topi, maka 1 min alfa sama dengan P topi min P per akar dari P topi kali 1 min P topi per N lebih dari min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan P topi min P lebih dari min Z alfa per 2 kali akar P topi kali 1 min P topi per N. P topi min P kurang dari Z alfa per 2 akar dari P topi kali 1 min P topi per N sama dengan P lebih dari P topi min Z alfa per 2 akar P topi kali 1 min P topi per N. P kurang dari P topi plus Z alfa per 2 kali akar P topi kali 1 min P topi per N. Jadi selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu adalah dari P topi dari P garis min Z alfa per 2 akar dari P garis kali 1 min P garis. Mohon maaf, ini P topi ya. Jadi, selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu ialah dari P topi min Z alfa per 2 kali akar P topi 1 min P topi per N, P plus sampai dengan P topi plus Z alfa per 2 kali akar dari P topi kali 1 min P topi per N dengan P topi menyatakan dugaan dari P. Selang kepercayaan beda dua nilai tengah. Misalkan X1, X2, dan seterusnya hingga XM adalah sampel acak dari sebaran X dan Y1, Y2 sampai dengan YN adalah sampel acak dari sebaran Y. Asumsikan bahwa masing-masing sampel saling bebas dan ragam dari X dan Y berhingga. Dinotasikan dengan sigma 1 kuadrat sama dengan var X dan sigma 2 kuadrat adalah var Y. Varians Y ya. Misalkan X garis adalah 1/m dari I sama dengan 1 sampai M XI dan Y garis sama dengan 1/n I sama dengan 1 sampai N YI. Saya biasa menyebut X bar itu X garis ya. Mohon maaf jika yang biasa menyebut X garis itu X bar. Semoga bisa menyesuaikan. Nah, saya ulangi. Misalkan X garis adalah 1/m, sigma I sama dengan 1 sampai M XI, dan Y garis sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai N YI adalah nilai tengah sampel dari sebaran X dan Y. Dengan demikian, X garis min Y garis memiliki sebaran dengan ekspektasi X garis min Y garis sama dengan mu X min mu Y, dan var X garis min Y garis sama dengan sigma 1 kuadrat per M plus sigma 2 kuadrat per N berdasarkan asumsi kebebasan sampel dan teorema limit pusat. Peubah acak Z adalah X garis min Y garis min mu X
min mu Y per akar dari S1 kuadrat per M plus S2 kuadrat per N mendekati distribusi normal 0,1. Jadi selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu X min mu Y ialah dari X garis min Y garis kurang Z alfa per 2 akar dari S1 kuadrat per M plus S2 kuadrat per N sampai dengan X garis min Y garis plus Z alfa per 2 kali akar S1 kuadrat per M plus S2 kuadrat per N dengan S1 kuadrat adalah 1 per M min 1 kali sigma I dari I sama dengan 1 sampai M XI min X garis kuadrat dan S2 kuadrat adalah 1 per N min 1 kali sigma I sama dengan 1 sampai N YI min Y bar YI min Y garis kuadrat. Selang kepercayaan bagi beda dua nilai tengah yang dihasilkan pada persamaan tersebut merupakan suatu pendekatan. Berikut ini akan dijelaskan hasil eksak untuk selang kepercayaan bagi beda dua nilai tengah jika diasumsikan bahwa sebaran X dan Y adalah normal dengan ragam varians yang sama, yaitu sigma kuadrat 1 sama dengan sigma 2 kuadrat. Asumsikan X berdistribusi normal, mu X, sigma kuadrat, dan Y mendekati distribusi normal, mu Y, sigma kuadrat, saling bebas. Misalkan N sama dengan N1 plus N2 adalah total dari ukuran sampel. Misalkan pula X1, X2, dan seterusnya hingga XN1 adalah sampel acak dari sebaran X dan Y1, Y2, dan YN adalah Y1, Y2 sampai dengan YN2 adalah sampel acak dari sebaran Y. Penduga bagi mu X min mu Y adalah X garis min Y garis dengan ekspektasi X garis min Y garis adalah mu X min mu Y dan varians X garis min Y garis adalah sigma kuadrat per N1 plus sigma kuadrat per N2 karena X garis dan Y garis saling bebas, maka X garis min Y garis min mu X min mu Y per sigma kali akar 1 per N1 plus 1 per N2 berdistribusi normal 0,1. Misalkan SP kuadrat adalah N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Perhatikan bahwa SP kuadrat merupakan penduga tak bias bagi sigma kuadrat. Karena N1 min 1 S1 kuadrat per sigma adalah berdistribusi C square atau C kuadrat N1 min 1 dan N2 min 1 S kuadrat S2 kuadrat per sigma kuadrat distribusi C square N2 min 1 serta S1 kuadrat dan S2 kuadrat saling bebas, maka N min 2 SP kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi C square N min 2. Dengan demikian T sama dengan X garis min Y garis min mu X min mu Y per sigma kali akar 1 per N plus 1 per N1 plus 1 per N2 per akar N min 2 SP kuadrat per N min 2 sigma kuadrat sama dengan X garis min Y garis min mu X min mu Y per SP kali akar 1 per N plus 1 per N1 plus 1 per N2 memiliki sebaran T dengan derajat bebas N-2 sehingga dapat disimpulkan bahwa selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi mu1 min mu2 ialah dari X garis min Y garis min T alfa per 2, N-2 SP akar dari 1 per N plus 1 per N1 plus 1 per N2 sampai dengan X garis min Y garis plus T alfa per 2, N min 2 SP akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Dengan SP kuadrat adalah N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 S1 kuadrat adalah 1 per N1 min 1 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N1 kali XI min X garis kuadrat dan S2 kuadrat adalah 1 per N2 min 1 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N2 YI min Y garis kuadrat.
Selang kepercayaan nisbah dua ragam. Misalkan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn adalah sampel acak dari sebaran X berdistribusi normal mu X, sigma X kuadrat, maka V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI min X garis kuadrat per sigma X kuadrat berdistribusi C square N min 1. Misalkan pula Y1, Y2, dan seterusnya hingga YM adalah sampel acak dari sebaran Y berdistribusi normal mu Y sigma Y kuadrat, maka W adalah sigma I sama dengan 1 sampai M kali YI min Y garis kuadrat per sigma Y kuadrat berdistribusi normal, berdistribusi C square M min 1. Karena peubah acak V atau V ya bacanya, boleh V, boleh V. Acak V dan W, V aja lah. V dan W saling bebas, maka W per M-1 per V per N-1 berdistribusi F M-1, N-1, sehingga untuk alfa lebih dari 0 kurang dari 1, 1 min alfa adalah P sigma dari I sama dengan 1 sampai M, YI min Y garis per sigma Y kuadrat M-1 per sigma dari I sama dengan 1 sampai N, XI min X garis per sigma X kuadrat N-1 lebih dari sama dengan F alfa per 2 M-1, N-1 dan kurang dari sama dengan F1 min alfa per 2 M-1 N-1 sama dengan P SY kuadrat per sigma Y kuadrat per SX kuadrat per sigma X kuadrat lebih dari sama dengan F alfa per 2 M-1, N-1 kurang dari sama dengan F1 min alfa per 2 M-1, N-1 sama dengan F sama dengan P, maaf, sama dengan P sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat lebih dari sama dengan F alfa per 2 M-1, N-1 SX kuadrat per SY kuadrat kurang dari sama dengan, dan sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat ini kurang dari sama dengan F1 min alfa per 2 M-1 N-1 SX kuadrat per SY kuadrat. Jadi selang kepercayaan 100 kali 1 min alfa persen bagi sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat adalah dari F alfa per 2 kali M-1, N-1 SX kuadrat per SY kuadrat sampai dengan F1 min alfa per 2 M-1, N-1 SX kuadrat per SY kuadrat. Dengan SX kuadrat adalah 1 per N-1, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI min X garis kuadrat, SY kuadrat adalah 1 per M-1, sigma I sama dengan 1 sampai M, YI min Y garis kuadrat. Misalkan Z adalah W per M-1 per V per N-1 berdistribusi F M-1, N-1 atau 1 per Z sama dengan V per N-1 per W kali W per M-1 berdistribusi Fn, 1 M-1 Fn-1 M-1, maka F alfa per 2 M-1 N-1 sama dengan 1 per F1 min alfa per 2 kali N-1 M-1. Bukti, karena Z berdistribusi F M-1 N-1, maka peluang dari Z kurang dari sama dengan F alfa per 2 kali M-1 peluang dari Z kurang dari F alfa per 2 M-1 N-1 adalah alfa per 2 P peluang 1 per Z lebih dari sama dengan 1 per F alfa per 2 M-1 N-1 adalah alfa per 2 karena 1 per Z berdistribusi F N-1 M-1, maka F 1 min alfa per 2 N-1 M-1 sama dengan 1 per F alfa per 2 M-1 N-1
F alfa per 2 M min 1 N min 1 sama dengan 1 per F1 min alfa per 2 N min 1 M min 1. Estimasi penaksiran untuk proporsi. Penaksir titik untuk proporsi P dalam suatu percobaan binomial diberikan oleh statistik P topi sama dengan X per N dengan X menyatakan banyaknya yang berhasil dalam N usaha. Jadi proporsi sampel P topi sama dengan X per N akan digunakan sebagai taksiran titik untuk parameter P. Menurut teorema limit pusat untuk N cukup besar, distribusi P topi hampir normal dengan rataan mu P topi sama dengan ekspektasi P topi sama dengan ekspektasi X per P sama dengan NP per N sama dengan P dan variansi sigma P kuadrat sama dengan sigma X per N kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N kuadrat sama dengan N kali P kali Q per N kuadrat sama dengan P kali Q. Sehingga dalam selang kepercayaan besar untuk P, hampiran selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk parameter binomial P adalah P lebih dari P topi min Z alfa per 2 akar P topi Q topi per N kurang dan P kurang dari P topi plus Z alfa per 2 akar dari P topi Q topi per N. Latihan soal. Pada suatu sampel acak N sama dengan 500, keluarga yang memiliki pesawat televisi di kota Jambi ditemukan bahwa X sama dengan 340 memiliki Smart TV LED. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga yang memiliki Smart TV LED di kota Jambi. Selanjutnya menaksir selisih dua proporsi diketahui. P1 topi min P2 topi masing-masing berdistribusi hampir normal dengan mu P1 topi min P2 topi sama dengan P1 min P2 dengan variansi sigma P1 topi min P2 topi sama dengan P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2 ganti P1 P2 Q1 dan Q2 dengan taksiran P1 topi sama dengan X1 per N1, P2 topi sama dengan X2 per N2, Q1 topi sama dengan 1 min P1 topi, dan Q2 topi sama dengan 1 min P2 topi, sehingga selang kepercayaan sampel besar untuk P1 min P2 adalah P1 min P2 lebih dari P1 topi min P2 topi min Z alfa per 2 akar dari P1 topi Q1 topi per N1 plus P2 topi Q2 topi per N2 P1 min P2 kurang dari P1 topi min P2 topi plus Z alfa per 2 akar dari P1 topi Q1 topi per N1 plus P2 topi Q2 topi per N2. Latihan soal, suatu perubahan dalam cara pembuatan suku cadang sedang direncanakan. Sampel diambil dari cara lama maupun yang baru untuk melihat apakah cara baru tersebut memberikan perbaikan. Bila 75 dari 1.500 suku cadang yang berasal dari cara lama ternyata cacat, dari 80 dan dari 2.000 yang berasal dari cara baru yang cacat. Carilah selang kepercayaan 90% untuk selisih sesungguhnya proporsi yang cacat dalam kedua cara. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.